Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam rekan-rekan penonton di video YouTube kali ini, baik dari kelas Takaful B ataupun dari teman-teman yang mungkin di tahun depan, di tahun yang dimana saya sudah tidak berada di FEB UI lagi, sedang menonton video ini. Nah, mungkin selamat menonton juga buat Bu Permata selaku dosen pengampu pada mata kuliah Takaful B ini. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari grup 11 yang beranggotakan, mungkin nanti akan saya slide di slide selanjutnya akan mempresentasikan tentang transparansi dan financial reporting di Islamic Insurance. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi grup 11 ini terdiri dari 4 orang-orang hebat yang terdiri dari Atif Zulfikar Adrain. Nah, beliau merupakan salah satu orang yang berada di luar Pulau Jawa, teman-teman. Jadi beliau tinggal di Nusa Tenggara. Lalu juga ada saya sendiri, Mulki Rizky Ismul Azam, dan saya tinggal di Sumatera Selatan, Palembang. Lalu ada Pak Haji Muhammad Iqbal Raharjo yang tinggal di Kota Bogor, dan Sani Akbar yang tinggal di Kota Padang. Nah, yang menarik dari grup ini adalah mungkin tadi teman-teman udah pada sadar ya bahwa grup ini tuh terdiri dari 4 orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan latar pendidikan yang berbeda, tetapi pada akhirnya disatukan dan berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman semua dalam menyajikan materi tentang takaful ini. Nah, outline-nya sendiri kami terdiri dari 3 outline yang mungkin nanti agak mungkin dicampur-campur ya, karena setelah bahasan di introduction tiba-tiba ada literatur review-nya, terus ada juga tentang study case-nya langsung yang mungkin tujuan kami adalah agar teman-teman dapat lebih mudah untuk memahami materi yang kami sampaikan. Nah, outline-nya sendiri terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah introduction, lalu ada literatur review, dan juga ada case study. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke introduction. Nah, dari introduction sendiri ini saya membaginya menjadi 5 segmen ya. Yang pertama adalah kesadaran akan asuransi syariah semakin meningkat di negara-negara muslim. Lalu ada juga tentang publik dan dari kesadarannya tadi, publik dan pasar meminta transparansi dan laporan keuangan yang lebih baik pada perusahaan asuransi. Lalu juga perusahaan asuransi konvensional yang mengadopsi standar laporan keuangan internasional, nah rupanya nggak cocok nih kalau misalnya laporan internasional tadi diterapi sama asuransi syariah karena memang ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Lalu juga kebutuhan akan transparansi ini pada akhirnya menyebabkan didirikannya Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance atau AAUPI of the Financial Accounting Standards for Islamic Insurance Companies di tahun 2000 dan 2001. Lalu juga standar laporan keuangan yang diterapkan oleh asuransi syariah harus ditingkatkan dan menjadi lebih spesifik untuk takaful. Nah, mungkin kita masuk ke bagian pertama nih, tentang latar belakangnya, tentang kesadaran akan asuransi syariah ini semakin meningkat di negara-negara muslim, teman-teman. Dan hal ini meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, baik produk umum maupun produk keluarga. Nah, hal itu terlihat dengan berdirinya sejumlah perusahaan asuransi syariah di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan perusahaan asuransi syariah juga saat ini banyak didirikan di negara-negara Eropa yang memiliki komunitas muslim yang signifikan seperti di Inggris. Nah, jadi kesadaran dari mungkin kesadaran orang-orang ya akan pentingnya sebuah penerapan nilai-nilai Islam pada misalnya di institusi finance ya, kayak misalnya kita udah kenal tuh tentang bank syariah di Inggris atau ya mungkin perbankan-perbankan lainnya. Nah, kali ini kita membahas tentang asuransinya. Nah, karena ada asuransi tadi yang urgensinya mungkin melekat ya kepada orang-orang tadi dengan mulai banyak didirikannya asuransi-asuransi syariah. Seperti misalnya di Indonesia kita kenal yang namanya takaful keluarga, terus juga ada misalnya perusahaan-perusahaan besar, misalnya kalau di case ini bakalan membahas tentang prudensial. Jadi prudensial pada akhirnya membuka prudensial syariah, dan juga mungkin di Manulife juga ada Manulife syariah. Nah, dari hal tadi yang semakin banyaknya tadi membawa uh, kesadaran baru akan masyarakat bahwa penting sekali nih tentang asuransi syariah. Namun publik dan pasar dari asuransi yang syariah yang sudah besar tadi itu meminta nih transparansi yang lebih besar dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Nah, transparansi ini diperlukan agar dapat lebih mencerminkan struktur perusahaan yang didirikan
serta dalam pelaporan kinerja dan posisi keuangannya. Dan transparansi juga diminta terkait dengan hak-hak pemangku kepentingan termasuk pemegang polis. Nah, hak-hak pemangku kepentingan ini seperti apa? Misalnya seperti para investor, pemerintah, dan juga ya peserta dari asuransi itu sendiri. Nah, terus lebih lanjut, semakin banyaknya perusahaan asuransi konvensional yang mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, ini sebenarnya membantu pelaporan keuangan sampai batas tertentu dan dapat dibandingkan dan juga relevan buat digunakan. Namun asuransi syariah yang memiliki struktur yang berbeda dan menghadapi risiko yang berbeda memerlukan kerangka pelaporan keuangan tertentu. Nah, mungkin teman-teman udah di video-video sebelumnya udah dijelaskan tentang perbedaan dari asuransi konvensional dan juga asuransi syariah. Yang pada intinya pada akadnya udah berbeda, terus juga pada produk-produknya juga ya mungkin ada kesamaan dan ada yang perbedaan ya. Tetapi ya mungkin secara mendasarnya tentang dana tabarunya itu, yang dimana di asuransi syariah ini lebih menekankan kepada tolong menolong dan risk sharing, bukan berbeda dengan asuransi konvensional yang risk transferring. Nah, lalu karena tadi udah dijelaskan tentang uh, mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, ini tujuannya apa sih? Karena tujuannya itu ingin adanya transparansi di dalam perusahaan asuransi. Nah, kenapa transparansi ini penting? Ini karena transparansi itu bertujuan untuk memastikan bahwa pelaporan laporan keuangannya ataupun laporan dari perusahaannya itu tercapai. Nah, ini yang terdiri dari mengkomunikasikan informasi kepada semua pemangku kepentingan tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, transparansi juga dalam pelaporan keuangan juga diperlukan untuk menjawab kekhawatiran yang semakin meningkat dari regulator dan pembuat standar bagi perusahaan asuransi, baik yang konvensional maupun yang syariah. Nah, kebutuhan akan transparansi ini menyebabkan tadi didirikannya AAOQ, yaitu organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam yang didirikan pada tahun 2000 dan 2001. Nah, salah satu tujuan dari standar ini adalah untuk mengatasi kekhususan perusahaan asuransi syariah, khususnya sehubungan dengan hak pemegang polis dalam penjaminan dana dan pergerakan dana tersebut. Nah, meskipun standar AAOIV ini meningkatkan pelaporan keuangan asuransi syariah, tapi standar pelaporan keuangan yang diterapkan oleh asuransi syariah itu masih bisa ditingkatkan dan menjadi lebih spesifik lagi untuk takaful. Soalnya pada AOIV ini tadi dia tuh masih menyebar di yang perbankan, di yang ya mungkin di sukuk dan sebagainya, di investasi. Nah, ini lebih dikhususkan kepada takaful itu sendiri. Nah, selain peningkatan standar akuntansi, transparansi yang lebih besar juga diperlukan dari perusahaan asuransi Islam. Hal ini dapat dicapai melalui tata kelola perusahaan yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu secara singkatnya. Lebih lanjut, mungkin teman-teman, karena kita udah di materi terakhir ya, jadi saya ingin mereview kembali tentang takaful itu sendiri, itu seperti apa sih takaful. Nah, kita balik lagi ke pengertian takaful ya, tadi udah dijelaskan juga. Nah, takaful atau asuransi syariah itu istilah lain yang digunakan untuk menyatakan asuransi syariah. Nah, jadi kata takaful itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kafalah yang berarti saling menjamin, atau keuntungan bersama, atau juga tanggung jawab bersama. Nah, takaful ini didasarkan pada syariah atau hukum agama Islam yang menjelaskan bagaimana bertanggung jawab untuk bekerja sama dan melindungi satu sama lain. Nah, terus dalam perkara pengertian muamalahnya sendiri, takaful didefinisikan sebagai kesepakatan di antara peserta dalam mengumpulkan uang mereka untuk tujuan saling melindungi diri sendiri terhadap konsekuensi dan peristiwa yang tidak terduga. Nah, pada intinya mungkin ya seperti asuransi, tapi ini lebih syariahnya gitu. Nah, terus juga mungkin tentang model dari operasi takaful itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah model mudorobah dan yang disusun berdasarkan prinsip bagi hasil antara mudorik dengan sohibul mal. Terus juga ada juga skema model wakalah, yaitu memperlakukan operator takaful sebagai wakil dari peserta yang ditugaskan untuk mengelola dana takaful, lalu mendapatkan imbal hasil melalui biaya tetap atau ujrah. Mungkin ini nanti diajarkan di fikih muamalah atau fikih riba gharar. Mungkin teman-teman udah belajar juga tentang ini ya. Nah, terus produk-produk pada asuransi juga ada banyak ya.
Ada yang asuransi jiwa syariah berjangka, ada yang asuransi jiwa syariah seumur hidup, asuransi jiwa syariah guna, dan asuransi jiwa syariah unit link. Nah, terus tadi kan kita udah menyebutkan ya tentang tabaru. Prinsip pada takabur itu ada yang namanya tabaru. Itu yang prinsip yang untuk tolong menolong kan. Nah, takaful pada dana tabaru ini ada keunikannya sendiri juga teman-teman. Keunikan dari dana tabaru adalah apabila terjadi risiko terhadap peserta lain, santunan asuransi akan diberikan dari dana tabaru. Yang konsepnya itu ya risk sharing, bukan risk transferring yang ada di asuransi jiwa konvensional. Terus akad-akad pada takaful ada dua. Yang pertama adalah akad tijaro, yaitu adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Lalu juga ada juga akad baru yang semua bentuknya dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Oke, kita lanjut ke transparansi dalam laporan keuangan. Nah, kita tadi udah. Jadi kenapa sih ini tuh penting? Nah, pengungkapan sukarela informasi keuangan yang paling baik ini, yang penting ya itu intinya dia tuh menangani semua kebutuhan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pemegang saham, masyarakat, dan juga seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, definisi transparansi dalam laporan keuangan ini didasarkan pada dua pilar, teman-teman. Yang pertama adalah pengungkapan informasi harus bersifat sukarela. Ini berarti bahwa perusahaan harus mematuhi semua kewajiban persyaratan pengungkapan dari keuangan ini atau transparansi ini, termasuk persyaratan hukum dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, selain persyaratan ini, perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan informasi keuangan tambahan, kayak itu apakah perusahaan merugi ataupun untung ataupun dari pembelian dari portofolionya seperti apa. Nah, itu harus disampaikan oleh perusahaan. Nah, transparansi ini berarti bahwa informasi keuangan baik kualitatif maupun kuantitatif akan diungkapkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua adalah pengungkapan informasi keuangan harus memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, iya dong kalau misalnya ya laporannya nggak memenuhi si stakeholder tadi, untuk apa dilaporkan? Soalnya kan itu nggak penting-penting banget ya. Nah, jadi hal ini sendiri maksudnya adalah uh, bahwa informasi keuangan yang diungkapkan harus relevan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, baik itu masyarakat, pengusaha, pemegang saham, pemerintah, dan ya mungkin ya dari lingkup internal takafulnya sendiri juga. Nah, dalam informasi keuangan yang relevan ini didefinisikan sebagai informasi yang memperhitungkan kekhususan perusahaan. Sedangkan informasi keuangan yang bermanfaat ini didefinisikan sebagai informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara tepat waktu, dapat dipahami dan dibandingkan dengan perusahaan takaful lainnya. Nah, mungkin nanti bakalan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu kita tentang pelaporan keuangan secara sukarela, hal ini didasarkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah current market price atau praktik pasar saat ini. Nah, maksudnya adalah perusahaan asuransi mematuhi pengungkapan laporan keuangan wajib yang disyaratkan oleh regulator dan kerangka laporan keuangan lokal punya mereka sendiri. Nah, perusahaan asuransi yang tidak mematuhi persyaratan ini secara tidak langsung dihukum oleh pemangku kepentingan mereka, seperti masyarakat, pemerintah, ataupun pihak-pihak stakeholdernya, baik itu dari mungkin dihukumnya melalui trust dari masyarakat ataupun ya sanksi dari pemerintah. Nah, termasuk pasar tempat mereka beroperasi. Terus laporan keuangan yang kurang dari minimum berdampak negatif nih pada nilai saham perusahaan asuransi di pasar saham atau pasar sekunder. Nah, perusahaan asuransi sering memberikan informasi keuangan tambahan sebagai akibat dari meningkatnya permintaan yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan. Nah, informasi tersebut akan mencakup misalnya nih nilai yang melekat dalam kontrak asuransi dan indikator kinerja utama yang biasanya tidak diungkapkan oleh perusahaan asuransi. Nah, pada akhirnya perusahaan ini tidak secara sukarela untuk mengungkapkan informasi keuangan yang tidak diwajibkan oleh peraturan dan kerangka laporan lokal atau punya mereka sendiri. Nah, hak pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang transparan terutama telah dipertahankan ya oleh Dewan Syariah. Nah, jadi di asuransi syariah itu pasti ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah dari asuransi ini bertugas untuk
ya kita mempertahankanlah apa yang hak-hak yang harus didapatkan oleh para stakeholder tadi. Nah, laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa meskipun Dewan Syariah ada, perusahaan-perusahaan ini tidak secara sukarela mengungkapkan informasi keuangan yang melebihi informasi keuangan peraturan dan wajib minimum tadi yang dari pemerintah dan juga lokalnya tadi. Terus meningkatnya kesadaran akan asuransi dan reasuransi syariah serta perkembangan dan kejanggihan pasar mengakibatkan meningkatnya permintaan akan informasi keuangan. Jadi mereka walaupun nggak sukarela, tetapi mereka dipaksakan dengan permintaan-permintaan dari stakeholdernya itu. Nah, terus ada Future Financial Reporting Trends atau tren laporan keuangan masa depan. Ini maksudnya pemangku kepentingan memiliki akses ke informasi keuangan yang berkualitas lebih baik dari pasar yang lebih canggih dan berharap untuk memperoleh informasi serupa dari pasar takaful. Nah, ekspektasi yang meningkat ini memberikan lebih banyak tekanan pada perusahaan takaful untuk mengungkapkan informasi keuangan secara sukarela yang tidak akan mereka ungkapkan. Nah, fun fact, sebenarnya perusahaan takaful juga akan mempertimbangkan biaya-biaya yang terkait ya dengan penyiapan informasi tersebut dan membandingkan biaya tersebut dengan manfaat dari transparansi ini. Nah, perusahaan takaful dengan mudah dapat menentukan nih biaya penyusunan informasi ini. Dan, namun manfaat dari pengungkapannya tidak serta-merta dapat diukur dengan mudah, terutama bagi perusahaan yang belum terbiasa mengungkapkan informasi keuangan selain yang diwajibkan oleh regulator dan kerangka laporan keuangan. Nah, AAOIV menanggapi tuntunan yang meningkat ini untuk laporan keuangan yang lebih baik, memperhitungkan kekhususan perusahaan takaful dengan mengeluarkan dua standar pada perusahaan asuransi syariah, yaitu standar AOIPI 12 dan 13. Nah, standar ini menetapkan dasar untuk laporan keuangan perusahaan takaful dan secara khusus membahas pengungkapan hak pemegang polis dalam akumulasi dana. Nah, meskipun perusahaan takaful akan didorong untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan, tantangan bagi perusahaan-perusahaan ini terletak pada kualitas daripada kualitasnya. Terus pemangku kepentingan juga hanya akan memberi penghargaan kepada perusahaan yang mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan berguna pada kebutuhan mereka lah. Terus kita lanjut ke kriteria laporan keuangan yang sehat. Nah, perusahaan takaful akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya jika menghasilkan manfaat yang melebihi biaya yang mendasari penyediaannya. Hanya ada manfaat bagi perusahaan takaful jika ada manfaat bagi pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan akan menilai laporan keuangan perusahaan takaful dan mendapat manfaat darinya jika relevan dan bermanfaat. Nah, seperti kita sebutkan sebelumnya, informasi keuangan relevan ketika memperhitungkan kekhususan perusahaan. Perusahaan takaful berbeda nih dari perusahaan asuransi konvensional dalam banyak hal, termasuk filosofi, struktur, dan hak-hak dari pemegang polis. Lalu laporan keuangan perusahaan takaful harus memperhitungkan kekhususan yang tadi. Nah, standar AOIV ini menangani sejumlah besar karakteristik ini. Kepuasan pemangku kepentingan dimaksimalkan ketika pelaporan keuangan relevan dan juga bermanfaat. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, laporan keuangan berguna bila dapat diakses oleh pemangku kepentingan secara tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Nah, maksudnya secara tepat waktu sendiri adalah ketepatan waktu laporan keuangan dari takaful itu sendiri. Misalnya, laporan kita tahun 2020 baru aja berakhir kan, tapi laporan keuangan yang tahun 2019 belum ada nih, dan itu masih belum tepat waktu ya. Nah, harapannya sebelum tahun 2020 berakhir, laporan keuangan dari tahun 2019 minimal triwulan 1 atau triwulan 2 itu di tahun 2020 udah ada lah. Nah, pemangku kepentingan tidak menghargai nih informasi keuangan kecuali tersedia ketika mereka membutuhkannya untuk proses pengambilan keputusan mereka. Nah, makanya tadi tuh laporan keuangannya harus tepat waktu. Misalnya hal ini ya buat pemangku kepentingan ya buat membuat strategi ataupun membuat kebijakan-kebijakan mereka sendiri di masa depan. Nah, proses laporan keuangan yang kuat dan rencana komunikasi laporan keuangan yang formal diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu yang sesuai harapan pemangku kepentingan. Nah, ini biasanya rilisnya ya mungkin tadi udah disebutkan ya di triwulan 1 ataupun di triwulan 2. Lebih tepatnya di triwulan 2. Nah, mungkin ini laporan keuangan ini ya itu akan membantu para investor lah ataupun para stakeholder terkait
pertama ya para investor tadi di bursa saham. Jadi kayak kalau misalnya laporan keuangannya udah tepat waktu dan juga baik ya, ya perusahaannya untung ya investor nggak akan ragu lagi untuk berinvestasi di perusahaan takabul itu sendiri. Nah yang kedua adalah pemahaman laporan keuangan. Nah laporan keuangan ini harus dapat dimengerti ya minimal oleh para stakeholder terkait ya. Mungkin karena laporan keuangan kan nggak mudah buat dibaca oleh semua orang ya. Jadi ya orang-orang yang membutuhkannya aja mungkin yang udah memahami basic-basic dari laporan keuangan. Nah hal itu harus dipahami nih oleh para stakeholder tadi. Nah laporan keuangan juga uh, ya mungkin harus dapat dimengerti, terus pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi yang diberikan hanya jika mereka memahaminya. Nah, operasi perusahaan takabul adalah kompleks dan tidak dapat dengan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan tanpa pengetahuan dasar tentang asuransi syariah. Nah, terus yang terakhir, mungkin pada intinya bahwa laporan keuangan ini harus disajikan dengan mudah ataupun dikategorisasi lah. Jadi orang-orang yang membacanya itu ya udah ini ya bakalan paham gitu untuk membaca laporan keuangannya tadi. Terus yang terakhir adalah comparability of financing report atau perbandingan laporan keuangan. Nah, perbandingan ini dicapai ketika informasi keuangan serupa tersedia untuk perusahaan takaful dengan struktur dan operasi yang serupa. Komparabilitas tercapai ketika perusahaan takaful melaporkan informasi keuangan yang dikeluhkan oleh standar lokal dan peraturan serta informasi keuangan tambahan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Oke, next kita bakal masuk ke case-nya. Jadi di case-nya ini kita akan bahas tentang kesehatan laporan keuangan dari PT Prudential Syariah Indonesia. Nah, mungkin jika melihat ketiga hal tadi, tiga kriteria yang tadi, laporan keuangan pada PT Prudential Syariah Indonesia sudah sangat sehat. Hal ini dapat dibuktikan dengan ketepatan waktu keuangan triwulan dan tahunan pada PT Prudential Syariah. Nah, mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, di sini ada bahkan laporan triwulan 1 yang berakhir pada akhir Maret aja udah muncul gitu di pertengahan Mei kemarin. Terus juga udah ada laporan keuangan tahun 2021 dan mungkin ini udah membuktikan bahwa Prudential Syariah ini udah sehat laporan keuangannya pada sisi ketepatan waktu. Nah lalu pada sisi selanjutnya yaitu tentang pemahaman. Nah terkait dengan PT Prudential Syariah sendiri juga telah mengkategorisasikan laporan keuangan dengan membaginya menjadi laporan konvensional dan syariah. Selain itu, susunan laporan keuangan juga telah disusun secara sistematis serta terdapat keterangan dan catatan tambahan yang akan membantu stakeholder dalam memahami laporan keuangan yang terkait. Nah mungkin ini nggak begitu jelas ya di slide-nya, tetapi itu di Prudential Syariah itu udah benar-benar membantu lah buat para stakeholder tuh paham dengan laporan keuangannya mereka. Nah, sedangkan untuk perbandingan laporan keuangan PT Prudential Syariah sendiri itu mereka telah mungkin kalau untuk dibandingkan dengan perusahaan takabul lainnya mungkin itu udah bisa juga karena ya nggak jauh beda, tetapi mungkin ada perbedaan di standar-standar lokalnya tadi. Tetapi misalnya dari sisi aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas itu udah dapat dipahami lah dengan mudah. Dan juga tentang revenue-nya gimana itu itu dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan takabul lainnya. Selain itu juga PT Prudential Syariah juga membantu dengan membaginya menjadi antara tahun yang sekarang dan juga tahun yang sebelumnya. Jadi para stakeholder tahu nih apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan tren dari asuransi PT Prudential Syariah ini. Jadi pada intinya dapat disimpulkan bahwa PT Prudential Syariah itu sudah cukup lengkap dalam sudah cukup sehat sudah sangat sehat bahkan tentang laporan keuangannya. Oke, nah selanjutnya kita akan memasuki materi atau slide selanjutnya yang bakalan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai kekhususan asuransi syariah atau takaful. Jadi untuk review singkatnya, yang pertama, takaful umumnya merupakan kombinasi dari takaful operator dan policyholder. Nah, modal disediakan oleh shareholder, sedangkan kontribusi policyholder terakumulasi dalam dana khusus. Dana ini memungkinkan penyelesaian manfaat kepada policyholder atas terjadinya peristiwa tertentu yang diasuransikan. Kemudian yang kedua,
takaful operator tidak terkena resiko underwriting selain akad mudharabah. Nah, jadi takaful operator tidak selalu sejalan dengan policyholder. Terkadang ada agency problem di situ. Nah, jadi takaful operator dibayar untuk pelayanan yang diberikan mulai dari pengelolaan operasi hingga pengelolaan dana policyholder untuk dana atas nama policyholder. Dalam struktur seperti itu, menjadi fundamental bahwa underwriting risk menjadi milik policyholder dan didedikasikan untuk menutupi keuntungan mereka sesuai dengan berbagai jenis produk asuransi syariah. Nah, dalam asuransi konvensional, surplus premi yang diperoleh atas manfaat yang dibayarkan dan hutang klaim merupakan keuntungan dan ditransfer ke shareholder. Surplus dalam dana policyholder tidak ditransfer ke dana takaful operator. Nah, takaful operator dibayar untuk pengelolaan underwriting dan investment dan mendapat bagian return yang diperoleh dari aset policyholder dalam kasus akad mudharabah. Berdasarkan hal di atas, kekhususan utama yang membuat takaful berbeda dari perusahaan asuransi konvensional setidaknya ada 7, antara lain. Yang pertama, produk dan operasi takaful harus sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, selain aturan dan prinsip yang berlaku untuk semua perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, kontribusi policyholder harus diinvestasikan dalam aset Islam sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, surplus underwriting yang berkaitan dengan pool tertentu tidak boleh dialihkan untuk menutup defisit di pool lain. Sedangkan di perusahaan asuransi konvensional, sebagian besar aset perusahaan dimiliki oleh pool yang sama dan manfaat serta kompensasi dibayarkan dari pool tersebut. Kemudian yang keempat, policyholder terbagi dalam setiap surplus dan dalam kasus tertentu memenuhi setiap defisit dalam underwriting fund. Bergantung pada model yang diadopsi oleh perusahaan takaful operator mungkin diminta untuk menutupi defisit dalam kumpulan penjaminan dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau yang disebut qardul hasan untuk dilunasi dari underwriting surplus di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, investasi dipisahkan antara dana shareholder dan dana policyholder di perusahaan takaful. Meskipun aset perusahaan asuransi konvensional dialokasikan antara shareholder dan policyholder, aset tersebut menjadi milik shareholder, kecuali secara jelas terkait dengan produk konvensional tertentu seperti unit link dan universal life product. Kemudian yang keenam, manajemen perusahaan takaful bertindak sebagai operator untuk kepentingan policyholder. Mereka menyediakan layanan teknis dan manajemen dan dibayar di atasnya secara independen dari kinerja operasi asuransi yang mendasarinya, kecuali jika layanan underwriting didasarkan pada kontrak mudharabah. Maka takaful operator menerima bagian dari surplus underwriting. Dalam kasus tertentu, tingkat remunerasi juga didasarkan pada pengembalian yang mereka peroleh dari pengelolaan aset policyholder. Kemudian, kekhususan yang ketujuh adalah pelaporan keuangan dan komunikasi kepada policyholder ditingkatkan dan lebih spesifik untuk saldo dan transaksi policyholder daripada di perusahaan asuransi konvensional. Pemisahan yang jelas dibuat antara pelaporan keuangan dan komunikasi kepada shareholder dan policyholder. Kemudian terkait pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh stakeholder takaful. Ada 2 key takeaways di sini. Yang pertama, stakeholder takaful memiliki kebutuhan pelaporan keuangan yang lebih tinggi demi pelaporan keuangan yang lebih baik dan lebih transparan. Nah, kemudian yang kedua, persyaratan dan kebutuhan policyholder takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, jadi stakeholders of takaful. Jadi stakeholders perusahaan takaful memiliki peningkatan kebutuhan pelaporan keuangan yang disebabkan oleh struktur mereka dan dari peningkatan permintaan umum untuk pelaporan keuangan yang lebih baik dan lebih transparan terkait dengan transparansi. Membuat standar pelaporan keuangan berada di bawah tekanan yang meningkat untuk meningkatkan kualitas dan transparansi standar pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang lebih baik berarti bahwa informasi yang akurat, berguna, dan relevan dikomunikasikan kepada stakeholder. Transparansi dalam pelaporan keuangan berarti bahwa semua informasi keuangan yang relevan dikomunikasikan dengan jelas kepada stakeholder sedemikian rupa sehingga ditafsirkan dan dipahami secara akurat dan tidak ada informasi yang relevan kepada stakeholder yang disimpan dan tidak diungkapkan oleh perusahaan. Namun, bahkan ketika perusahaan takaful mengungkapkan informasi keuangan dengan kualitas yang sama seperti dilakukan oleh asuransi konvensional, ini mungkin tidak cukup. Beberapa stakeholder takaful seperti policyholder mengumumkan informasi keuangan yang lebih relevan dan lebih transparan lagi, apalagi terkait dengan pertimbangan-pertimbangan syariah.
Kemudian persyaratan dan kebutuhan takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Kebutuhan pelaporan regulator, analis, dan pelaku pasar lainnya pada dasarnya tidak berbeda antara asuransi konvensional dan perusahaan takaful. Namun persyaratan policyholder berbeda ketika terkait dengan perusahaan takaful. Policyholder menggunakan pelaporan keuangan untuk menilai apakah hak mereka dilindungi oleh manajemen dan pemilik perusahaan. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang berguna tentang kewajiban perusahaan terhadap policyholder serta kualitas aset mereka yang pada akhirnya akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban mereka kepada policyholder. Pelaporan keuangan perusahaan asuransi syariah harus mencakup informasi keuangan yang relevan tentang hak policyholder. Namun, hak ini tidak hanya mencakup kewajiban perusahaan terhadap policyholder, tetapi juga harus memberikan informasi penting tentang underwriting tools dan underlying assets. Perbedaan utama antara asuransi konvensional dan takaful terletak pada fakta bahwa dalam keuangan Islam, underwriting asset dari underwriting tools dimiliki oleh policyholder. Sedangkan aset dalam perusahaan asuransi konvensional dimiliki oleh shareholders dan harus selalu mencukupi untuk menutupi kewajibannya kepada policyholder. Dengan demikian, transparansi pada underwriting tools dan underlying aset pada fundamental di perusahaan takaful menjadi fundamental terkait dengan transparansi pada underwriting tools dan underlying aset. Nah, takaful operator memiliki kewajiban sebagai bagian dari tugasnya sebagai manajer operasi asuransi dan underwriting tools untuk memberikan informasi keuangan yang transparan tentang saldo dan transaksi yang berkaitan dengan keseluruhan policyholder dan underlying aset. Nah, kebijakan investasi prudensial syariah yang mana kita akan menjadikan sebagai studi kasus pada presentasi kali ini adalah dana investasi perseroan yang dikelola oleh PT Expiring Investasi Indonesia yang merupakan bagian dari Prudensial PLC dan terdapat solusi investasi syariah pada PT Expiring tersebut, yang mana Prudensial Syariah ini melimpahkan manajemen aset terkait syariah dan terkait dengan bagian investasi dari takaful mereka kepada PT Expiring Investment Indonesia. Nah, transparansi kebijakan investasi PT Expiring Investment Indonesia dijelaskan dengan sangat detail yang terlihat dari laporan produk dan layanan mereka. Pada masing-masing produk diberikan rincian produk, tujuan investasi, klasifikasi risiko, apakah produk tersebut berisiko rendah, sedang, atau tinggi, dan diberikan keterangan tambahan terkait risiko tersebut. Kemudian ada alokasi negara, apakah investasi tersebut dialokasikan ke negara mana, entah China, Taiwan, Hong Kong, di Eropa, dan lain-lain. Kemudian persen alokasi aset, yaitu instrumen syariahnya juga dijelaskan dengan detail seberapa banyak persentase diinvestasikan contohnya kepada efek syariah, diinvestasikan kepada obligasi, diinvestasikan kepada pasar uang syariah. Kemudian, kebijakan investasi yang berisi minimal dan maksimum nilai investasi pada instrumen syariah juga dijelaskan dengan sangat detail. Misalnya pada saham syariah sekuritas minimal 80% dan maksimal 100%, efek saham syariah luar negeri minimal 51% dan maksimal 100%, dan pasar uang syariah dan atau instrumen deposito syariah minimal 0% dan maksimal 20%. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Bu Ulan dan teman-teman semua, saya Sani Akbar, dan di sini selanjutnya kita akan membahas tentang perbaikan kerangka pelaporan keuangan asuransi syariah untuk mendapatkan transparansi yang lebih besar. Nah, jadi transparansi yang lebih besar di sini dan prinsip akuntansi standar adalah dasar dari peningkatan praktik pelaporan keuangan yang dibutuhkan oleh keuangan Islam untuk mendapatkan pengakuan yang lebih layak daripada sebelumnya. Di sini telah ada standar akuntansi sebelumnya yang digunakan secara internasional, yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard, yang menjadi standar dasar keuangan internasional. Namun di sini tidak sesuai dengan standar AOIV atau untuk penggunaan syariah yang kelemahan utamanya terletak pada tidak adanya
pemisah operasi pemegang saham dengan pemegang polis, dan tidak adanya perlakuan pendapatan yang dilarang oleh syariah. Nah, jadi standar pelaporan keuangan internasional ini sendiri mewakili kerangka pelaporan keuangan internasional lain yang tersedia. Namun, kerangka ini tidak sesuai seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini kita dalam Islam mengenal adanya standar organisasi internasional yang bernama AOIV atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AOIV sendiri merupakan organisasi internasional Islam non-badan hukum nirlaba yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Nah, AOIV sendiri memiliki beberapa standar, yaitu standar syariah atau syariah standar, standar kode etik, standar tata kelola perusahaan, standar akuntansi, dan standar audit. Nah, menyajikan secara adil hasil dari transaksi dalam laporan keuangan perusahaan takaful sendiri memerlukan metode pelaporan keuangan yang tidak tercakup dalam standar akuntansi internasional atau standar yang dirancang oleh IFRS sendiri. Nah, disinilah tugas yang akan dicoba ditangani oleh AOIV. Nah, dan di sisi lain, Dewan Jasa Keuangan Islam didirikan untuk mempromosikan dan meningkatkan kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar kehati-hatian global dan prinsip-prinsip paduan untuk industri jasa keuangan termasuk asuransi. Jadi, standar apakah yang harus digunakan untuk mencapai transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan takaful sendiri? Nah, jadi di sini IFRS sendiri lebih cocok untuk kegiatan konvensional, namun tidak mampu menjelaskan semua kekhususan dalam asuransi Islam, karena asuransi Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip yang cukup berbeda dengan asuransi konvensional pada umumnya. Dan inilah sebabnya standar AOIV harus menjadi titik awal pelaporan keuangan perusahaan takaful dikarenakan usaha takaful sendiri dari struktur 2 tingkat yang merupakan hibrid dari bentuk mutual dan komersial perusahaan, dan IFRS sendiri tidak dirancang untuk hal itu. Dan kemudian standar AOIV dirancang sesuai dengan prinsip syariah, yang mana IFRS dirancang sesuai dengan prinsip konvensional. Nah, kemudian standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. Nah, standar AOIV sendiri berikut berhubungan dengan perusahaan asuransi syariah yang diterbitkan pada tahun 1999 dan 2000, yaitu standar akuntansi keuangan nomor 12 dan standar akuntansi keuangan nomor 13. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang standar akuntansi keuangan nomor 12, yang mana penyajian dan pengungkapan umum dalam laporan keuangan perusahaan asuransi syariah. Dalam kata pengantar, untuk fase 12 menyatakan bahwa cara yang paling tepat di mana standar akuntansi perusahaan syariah dapat dikembangkan dan diterapkan adalah untuk menyajikan informasi yang memadai, andal, dan relevan kepada pengguna laporan keuangan perusahaan. Fase 12 sendiri mendefinisikan laporan keuangan yang harus diterbitkan oleh perusahaan akuntansi syariah untuk memenuhi kebutuhan informasi umum pengguna laporan keuangan. Dan fase 12 sendiri menggambarkan pemisahan antara pernyataan pemegang saham atau operator dan pemegang polis. Nah, di sini terdapat kumpulan lengkap laporan keuangan yang didefinisikan dalam fase 12, yang mana terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, laporan pendapatan dan beban pemegang polis, laporan laba rugi, laporan arus kas, pernyataan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham, surat pernyataan surplus defisit pemegang polis, pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana amal, catatan atas laporan keuangan, dan setiap pernyataan, laporan, dan data lain yang membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan jika diperlukan oleh profesi
asalkan tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Nah, di sini kita mengambil studi kasus PT Prudential Life Assurance, dan ini merupakan laporan keuangan perusahaan Prudential pada tahun 2021. Di sini kita dapat melihat laporan posisi keuangan neraca per 31 Desember 2001 dan 2020. Di sini juga terdapat laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tahun 2021. Terdapat rasio kesehatan keuangan. Di sini juga terdapat laporan posisi keuangan asuransi syariah, laporan laba rugi pendapatan komprehensif, dan laporan surplus defisit underwriting dan data baru. Dan yang terakhir di sini ada pencapaian tingkat solvabilitas. Kemudian standar AOIV nomor 13. Nah, jadi AOIV sendiri mengeluarkan standar nomor 13 untuk mengatur pengungkapan dasar untuk menentukan dan mengalokasikan surplus atau defisit di perusahaan asuransi syariah untuk menyajikan informasi yang andal dan relevan untuk membantu penggunaan laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Standar AOIV nomor 13 sendiri berfokus pada hubungan antara pemegang saham dan pemegang polis dan transaksi yang dihasilkan dari hubungan ini. Ini juga memberikan pengungkapan khusus tentang surplus penjaminan pemegang polis, dasar penentuannya, dan alokasi surplus antara pemegang polis. Nah, pengungkapan utama yang disyaratkan oleh standar ini adalah yang pertama, dasar yang mengatur hubungan antara pemegang polis dan pemegang saham sehubungan dengan pengelolaan operasi asuransi dan investasi dana pemegang polis dan pemegang saham. Yang kedua, tentang dasar penetapan remunerasi atas dasar-dasar tersebut di atas dan setiap perubahan dasar penetapan selama tahun berjalan. Dasar alokasi keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana pemegang saham dan pemegang polis, dasar untuk investasi dana dalam investasi yang menghasilkan pendapatan dan prioritas yang ditetapkan ketika manajer tidak dapat menggunakan semua dana yang tersedia untuk investasi tersebut. Dan terakhir, penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mengalokasikan surplus underwriting antara pemegang polis, dasar syariah, dan dasar syariah yang ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi kerangka kerja pelaporan keuangan yang sesuai, di mana kesesuaian praktik dari pelaporan ini harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulator dan juga pasar, yakni dengan standar AOIV itu sendiri, yang menjelaskan adanya hubungan antara pemegang polis dan juga pemegang saham kepada para pemangku kepentingan dari asuransinya itu sendiri, yang mencangkup informasi mengenai pembagian atau divisi aset antara pemegang polis dan juga pemegang saham, perpindahan pool of asset, dan juga basis distribusi dana kepada para pemegang saham. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan tinjauan hukumnya itu sendiri? Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwasannya tata kelola investasi wajib, di mana perusahaan asuransi ini sendiri wajib untuk memiliki satuan kerja yang dapat melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang dapat menyelenggarakan fungsi analisis dan juga melaksanakan kewajibannya yang lain. Kemudian juga untuk praktik remunerasi itu sendiri wajib diterapkan bagi anggota direksi, anggota dewan, komisaris, dan juga pegawai. Dan yang terakhir ada hubungan dengan pemangku kepentingan, yang mana perusahaan ini diwajibkan untuk mengungkapkan informasi secara material dan juga relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak yang memang menerima manfaat dari asuransi. Selanjutnya, bagaimana dengan harmonisasi dan komunikasi dari keputusan Dewan Syariah, di mana perusahaan takafulnya itu sendiri harus mempekerjakan Dewan Syariah untuk memastikan kesesuaian dan juga kepatuhan produk terhadap prinsip syariah. Keputusan dan fatwa yang tidak dikomunikasikan akan menyebabkan adanya
kepercayaan pemangku kepentingan yang menjadi berkurang maupun ketidaktahuan dari pemegang polis atas produk yang mereka miliki apakah memang sesuai dengan prinsip syariahnya itu sendiri. Kemudian juga Dewan Syariah harus dapat menyediakan solusi yang harmonis untuk permasalahan yang berkaitan dengan diversitas produk maupun fungsi komersial. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan tinjauan hukumnya? Di mana di sini Dewan Pengawas Syariah, di mana perusahaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah ini wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia yang memiliki beberapa kualifikasi utama. Yang pertama, wajib untuk memiliki itikat baik, jujur, dan juga profesional, dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan juga kepatutan, dan juga bisa mengambil keputusan secara objektif dan juga independen. Beberapa larangan terhadap yang dilakukan oleh Dewan Syariahnya itu sendiri berfokus pada melakukan transaksi yang memang memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan asuransinya dan juga memanfaatkan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadinya itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana dengan pengungkapan transparansi dana dan juga alokasi pemegang polis? Perpindahan dananya itu sendiri harus dilaporkan secara akuntabel dan juga tepat di dalam laporan posisi keuangan. Permasalahan intergenerasi misalnya muncul disebabkan oleh adanya ketidakjelasan distribusi hak dari saldo dana yang memang tidak terdistribusi maupun kurangnya transparansi pelaporan keuangan itu sendiri. Sehingga pada kasus mayoritas menjadi hak bagi pemegang saham. Pendapatan dari transaksi yang dilarang juga harus diinformasikan secara transparan, di mana dana tersebut biasanya digunakan sebagai dana amal maupun pemenuhan kewajiban sosial dari perusahaan sendiri atau yang disebut dengan dana CSR. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan tinjauan hukumnya? Yakni dengan adanya prinsip tata kelola investasi yang mencangkup adanya informasi, rencana komposisi jenis investasinya, perkiraan tingkat hasil investasi, dan juga pertimbangan yang mendasari rencana komposisi dari jenis investasinya itu sendiri. Ketentuan hukum yang diberikan di mana adanya kebijakan dan juga strategi yang harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam periode 1 tahun. Dan juga perusahaan asuransi harus memastikan adanya kejelasan dalam beberapa aspek, adanya tujuan investasi yang jelas, sasaran tingkat hasil investasi, dan juga batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset. Selanjutnya, kemudian untuk kekokohan tata kelola perusahaan, di mana perusahaan memastikan bahwasanya pengungkapan informasi haruslah cukup dan juga relevan untuk mengatasi adanya penyelesaian konflik yang memang bisa saja terjadi atau potensial untuk terjadi antara kepentingan manajemen dan juga pemegang saham. Perusahaan yang tidak menyediakan transparansi yang memadai meningkatkan adanya konflik kepentingan yang memang bisa saja disebabkan oleh adanya posisi dari Dewan Syariah yang memegang posisi manajemen yang mana mereka dipengaruhi independensinya atau keputusannya itu sendiri. Yang kedua adanya perusahaan asuransi dengan takaful Windows yang tidak mengkomunikasikan operasional takafulnya secara akuntabel. Selanjutnya, lalu bagaimana dengan tinjauan hukumnya? Berdasarkan peraturan OJK, di mana perusahaan asuransi wajib melakukan penilaian atas dirinya sendiri secara berkala, di mana upaya ini dilakukan berdasarkan pedoman tata kelola yang dapat meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan juga kewajaran. Dia mencangkup pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan asuransi juga harus merencanakan rencana tindak kolektif yang
meliputi tindakan korektif dan juga waktu penyelesaiannya, dan juga adanya misi di mana dapat menyelesaikan kendala atau hambatan jika penerapan dari tata kelola perusahaan memang belum baik. Terima kasih. Selanjutnya. Berdasarkan studi kasus yang kami bawa, kami meninjau pada PT Prudential Syariah Indonesia, di mana di sini aplikasi kerangka pelaporan keuangan dari perusahaannya sudah memenuhi standar AIF dan juga PSAK Syariah, yang mencakup informasi mengenai laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangannya, pencapaian tingkat solvabilitas, dan juga rasio keuangan yang penting, misalnya seperti likuiditas, beban klaim, dan juga perubahan dana. Aplikasi dari penerapan Dewan Syariah juga dilaksanakan dengan baik, di mana pada tahun 2020 Perseroan sendiri telah mengadakan 23 kali pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Selanjutnya. Lalu aplikasi pengungkapan dana dan juga alokasi investasi pemegang polis, di mana melalui laporan tahunan alokasi investasi yakni PRU Link Syariah, perusahaan memberikan transparansi terkait dengan pengelolaan dana investasi yang meliputi adanya alokasi kontribusi dari peserta, kinerja produktif dari hasil investasinya bagaimana, dan juga telaah spesifik terhadap masing-masing unit investasi, misalnya seperti PRU Link, Infrastructure, and Community Equity Fund. Dan juga yang terakhir adanya aplikasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, di mana perusahaan telah menerapkan good corporate governance secara berkelanjutan yang tercermin dari laporan penilaian sendiri atau self-assessment, yang meningkatkan adanya kepatuhan perusahaan terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan juga kesetaraan dan juga kewajaran pada kode etik, kebijakan investasi, konflik kepentingan, dan juga anti suap dan juga korupsi. Selanjutnya. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.